Lu pernah ngerasa nggak sih? Udah kerja mati-matian, ngoyo tiap hari, tapi duitnya gitu-gitu aja. Kayak rejeki tuh ogah mampir. Mending ngejar influencer, artis, atau crazy rich yang duduk manis di Bali, daripada mampir ke lo yang tiap hari begadang minum kopi 12 gelas. Sabar ya sob. Jangan langsung nyumpahin semesta soalnya. Masalahnya bukan di dunia luar, bukan di atasan, bukan di klien, bukan di sistem, tapi di pola pikir lo sendiri. Yup, mindset. Dan bukan sembarang mindset, tapi yang sinkron sama hukum semesta. Channel yang bakal jadi peta, kompas, sekaligus GPS spiritual lo buat nemuin arah. Nggak cuman arah rejeki, tapi arah hidup. Kalau lo baru nongkrong di sini, gue saranin, klik tuh tombol subscribe yang kayak portal energi itu, biar semesta tahu lo siap nerima kode-kode keberlimpahan. Karena tiap klik lo sama kayak narik tali di langit buat buka pintu rejeki dimensi ke-7. Lo udah bantu channel ini berkembang. Lo bukan cuma penonton tapi panggilan jiwa dari ribuan generasi leluhur yang pengen lo melek sekarang. Di video kali ini, kita bakal ngebongkar 7 rahasia pola pikir sukses. Bukan dari buku motivasi murahan, bukan dari seminar motivator yang cuma bisa teriak, tapi dari inti kesadaran universal, dari hukum-hukum semesta, dari petuah para leluhur, dan dari hukum ilahi yang sering kita cuekin. Lo harus tahu, rejeki itu bukan sesuatu yang lo kejar, tapi sesuatu yang datang sendiri. Kalau lo nyalain frekuensi yang pas nih, gue kasih wejangan kuno dulu ya, biar lo bisa resapi dari awal. Kata para leluhur Jawa, sopo sing ngerti dalan gaib, ora perlu lari. Sebab rejekine wis ngerti dalan, nemu deweke, artinya. Yang ngerti jalan gaib nggak perlu kejar-kejaran sama rejeki, karena rejeki udah tahu jalannya buat nemuin dia. Dan buat lo yang sekarang masih stuck, masih kerja rodi tapi hasil minim, masih mikir duit itu harus dikejar sampai napas habis, dengerin baik-baik. Ada 7 rahasia pola pikir yang bakal mind-blowing, yang bakal ngegeser realitas lo dari dalam, dan bikin duit itu justru ngejar lo balik. Karena kaya menurut hukum semesta, bukan soal kerja keras, tapi kerja cerdas secara energi. Nah, sebelum kita buka rahasia-rahasianya satu persatu, nih gue kasih kata-kata legend buat lo sekalian. Kalau hidup lo masih ngejar duit, berarti lo belum paham cara mainnya semesta. Boom. Makanya jangan kemana-mana. Ambil posisi paling nyaman lo. Kalau bisa, duduk sambil ngopi atau meditasi sambil dengerin suara hujan palsu dari YouTube. Kita bakal nyelam masuk ke kedalaman hukum semesta, ngulik strategi leluhur yang udah ribuan tahun dipakai buat narik rejeki, dan ngebuka tabir energi yang udah lama lo abaikan. Oke, itu dia bagian awalnya. Kalau lo udah siap buat loncat ke dimensi kesadaran baru, gue siap lanjutin ke bagian konteks historis, filosofis, dan hukum ilahi. Jadi, gini, sebelum lo buru-buru pengen tahu rahasia sukses, kita harus mundur dikit. Bukan ke belakang rumah, tapi ke belakang waktu. Ke era di mana manusia belum disibukkan sama konten viral, cicilan motor, atau promo Shopee 1000 perak. Di masa itu, leluhur kita udah ngerti. Kalau hidup ini bukan sekadar bangun, kerja, makan, tidur, tapi ada hukum tak kasat mata yang ngegerakin segalanya. Dari daun yang jatuh tanpa suara, sampai kerikil kecil yang bisa bikin lo jatuh waktu lo buru-buru berangkat kerja. Semua tunduk sama yang namanya hukum semesta. Dan ini bukan mistik kosong ya. Ini logika, yang spiritual. Ini metafisika, yang fungsional. Dulu para leluhur Nusantara nyebutnya adigang, adigung, adiguna. Kalau lu terlalu ngandelin kekuatan, kekuasaan, atau kecerdasan lu sendiri, tapi lu lupa nyambung sama energi ilahi dan semesta, ya hidup lu bakal stagnan, mentok, hampa. Lu bisa punya semuanya, tapi tetap ngerasa kosong. Leluhur udah ngerti, rezeki itu bukan datang dari siapa yang paling sibuk, tapi dari siapa yang paling selaras. Dan ini bukan cuma di ajaran timur. Di Islam pun ditekankan banget konsep ini. Nih ya, dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, ada satu petuah ilahi yang sering disalahpahami. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah.
Dan jika kamu mengingkari, maka azabku sangat pedih. Maksudnya apa? Frekuensi rasa syukur itu adalah kunci untuk menarik lebih banyak. Bukan karena Tuhan butuh pujian lo, tapi karena rasa syukur itu vibrasi, bro. Dan vibrasi lo adalah kode buat semesta. Coba deh lo inget, pernah nggak lo lagi santai, pasrah, bersyukur aja gitu? Tiba-tiba ada aja rejeki datang, orderan, masuk, temen ngasih job, atau dapet traktiran makan enak. Kenapa bisa gitu? Karena lo lagi masuk ke frekuensi rezeki magnetik. Nah, sekarang kita mulai bedah 5 hukum semesta penting yang jadi fondasi dari pola pikir sukses ini. 1. Hukum vibrasi. Segala sesuatu di semesta ini, dari hati lo sampai laptop yang lo pakai nonton ini, punya getaran. Termasuk pikiran dan emosi lo. Kalau pikiran lo miskin, ya vibrasi lo miskin. Kalau pikiran lo rejeki, lo udah nebar sinyal buat ditangkep semesta. 2. Hukum tarik-menarik. Ini yang sering dibikin lebay sama motivator. Tapi intinya simple. Lo narik bukan karena lo pengen, tapi karena lo sinkron. Semesta itu bukan shopping mall. Lo nggak bisa asal minta. Tapi lo harus jadi energi dari hal yang lo mau. 3. Hukum ketertiban ilahi. Segalanya udah punya urutan. Udah punya waktu dan posisi. Jadi kalau hidup lo kaos, kemungkinan besar lo lagi ngelawan flow-nya semesta. Lo kerja keras, iya, tapi lo lupa sinkronisasi. Akhirnya malah capek sendiri. 4. Hukum sebab akibat. Apa yang lo tanam itu yang lo tuai. Tapi ini bukan cuma tindakan fisik. Pikiran lo juga nanem, perasaan lo juga nyiram. Jadi kalau lo nanem rasa takut dan ragu, ya panennya kebingungan. 5. Hukum kekosongan. Kalau lo pengen sesuatu yang baru masuk, lo harus kosongin dulu ruangnya. Ini hukum universal. Lo pengen rejeki lebih banyak? Ya buang dulu mental miskin, trauma masa lalu, atau sikap pelit lo. Biar ruangnya cukup buat masukin berkah. Nih kata guru sufi besar, Jalaluddin Rumi. Yang kamu cari juga sedang mencarimu. Tapi ia nggak bisa masuk kalau kamu masih penuh dengan hal-hal yang bukan dirinya. Nah sekarang lo sadar, ternyata penghalang terbesar bukan dunia luar, tapi isi kepala lo sendiri. Dan lucunya, modern science juga mulai ngejar nih. Kayak quantum physics yang bilang bahwa realitas kita bukan tetap, tapi ditentukan oleh observer. Apa maksudnya? Lo sendiri yang ngebentuk hidup lo, lewat persepsi, lewat keyakinan, lewat vibrasi. Jadi kalau selama ini hidup lo stuck, bisa jadi lo udah lama jadi pengamat yang salah. Lo ngelihat dunia dari kacamata kekurangan, padahal semesta ini gudang melimpah yang nggak ada stok habisnya. Dan dalam tradisi Bali ada istilah Trihita Karana, 3 harmoni yang harus selaras, hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam. Kalau lo gagal jaga satu aja, hidup lo bakal timpang. Jadi sekarang lo ngerti kan? Pola pikir sukses yang sejati itu bukan tentang jadi ambisius buta, tapi tentang jadi terjaga penuh. Nyambung sama diri sendiri, nyambung sama semesta. Karena sukses itu bukan finish line, tapi efek samping dari hidup yang sinkron sama hukum semesta. Dan kalau lo masih mikir ini cuman omong kosong, coba tanya diri lo, kenapa ada orang yang kelihatannya santai, tapi hidupnya ngalir terus? Sementara ada yang kerja rodi, tapi nasibnya stagnan. Jawabannya, frekuensi, sinkronisasi, mindset. Dan itu semua bisa lo ubah bro, bukan di luar, tapi di dalam. Oke, itu dia latar belakangnya. Sejarah, spiritualitas, sains, dan ajaran leluhur. Udah sepakat soal satu hal. Kalau hidup lo nggak berubah, mungkin karena mindset lo belum tune in. Kalau lo udah siap buat ngerubah itu semua, yuk kita lanjut ke bagian 3. Kita bakal bedah 7 rahasia pola pikir sukses dari sudut pandang leluhur, hukum semesta, dan mindset milenial. Ini bagian paling gurih, tempat dimana semua teori mulai nyantol ke kepala lo. Gua bakal bahas 7 rahasia pola pikir sukses versi hukum semesta plus wejangan leluhur, dengan gaya yang gak ngantuk tapi tetap nyambung ke jantung hati lo. Langsung aja, kita udah masuk ke intisari dari video ini. Bukan sari jeruk, tapi sari kebijaksanaan dari ribuan tahun.
Dan bukan sembarang kebijaksanaan, tapi yang udah lolos uji dari semesta. Sekarang gue mau lo buka pikiran lo lebar-lebar. Kayak jendela kamar lo yang udah ngembun karena lupa dibuka. Karena apa yang bakal gue bahas bukan cuma sekadar tips receh, tapi rahasia yang bisa ngebalikin alur hidup lo. Rahasia pertama, gak semua hal harus lo kejar. Yup, sukses itu bukan lomba lari, tapi seni tarik-menarik energi. Banyak orang gagal karena mentalnya selalu ngejar, sampai lupa bahwa ada momen di mana lo harus diam, tenang, dan menarik masuk leluhur. Kita percaya, rezeki bukan datang dari tangan yang selalu bergerak, tapi dari hati yang bisa membaca arah angin semesta. Dalam hukum semesta, ini disebut law of allowing, hukum mengizinkan. Kadang, untuk terima yang besar, lo harus bisa ngelepas dulu yang kecil. Lo harus ngasih ruang, bukan terus-menerus ngejar dan maksa. Analoginya gini, lo nggak bisa manggil kupu-kupu dengan ngejar-ngejar dia, tapi lo bisa duduk tenang, nyiapin taman bunga di dalam hati lo, dan biarkan dia datang sendiri. Rahasia kedua, jangan percaya sama realita. Hah? Gila nih, tenang, dengerin dulu. Yang lu lihat sekarang itu bukan realita. Itu cuman pantulan frekuensi pikiran lo kemarin. Kalau sekarang hidup lo berantakan, itu bukan karena dunia nggak adil, tapi karena pikiran lo sebelumnya bikin blueprint yang akhirnya muncul hari ini. Hukum semesta nyebut ini law of mental equivalence. Segala sesuatu yang muncul di luar adalah hasil dari apa yang terbentuk di dalam. Jadi kalau lo pengen rejeki, tapi di dalam kepala lo isinya takut, kekurangan, minder, ya yang keluar adalah kekurangan yang ditakdirin buat lo sendiri. Leluhur Jawa bilang, urip iku gumantung pikir. Pikir kotor, urip rusak. Pikir jernih, urip bening. Dan itu bukan puisi doang bro, itu blueprint semesta. Rahasia ketiga, pola pikir kelimpahan. Itu bukan tentang uang. Yes, ini salah kaprah yang sering dibawa seminar motivasi. Padahal dalam hukum semesta, uang hanyalah satu bentuk energi. Yang penting itu bukan lo punya uang atau enggak, tapi lo udah jadi magnet kelimpahan atau belum. Kalau mindset lo masih pelit, takut rugi, dan seneng nyinyirin kesuksesan orang, jangan heran kalau semesta juga ogah bagi energinya ke lo. Leluhur kita dulu hidup di desa. Nggak punya ATM, nggak kenal saham, tapi hidupnya berkecukupan, bahagia, dan penuh rasa syukur. Kenapa? Karena mereka hidup di vibrasi kelimpahan. Vibrasi yang ngasih sinyal ke semesta. Gue udah cukup, dan karena itu gue layak dapat lebih. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, ada ayat yang mendukung ini. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, semesta tuh kerja dengan lipat ganda, asal lo main di vibrasi yang tepat. Dan vibrasi kelimpahan bukan soal rekening, tapi soal sikap, soal cara lo melihat dunia, soal apakah lo merasa cukup atau terus merasa kurang. Rahasia keempat, jangan takut sepi. Ini salah satu jebakan mental yang sering bikin orang stuck. Begitu sepi, begitu nggak ada kabar, begitu nggak ada hasil, langsung panik. Padahal justru disitulah energi lo lagi berkumpul. Di hukum semesta, ini disebut law of gestation, hukum kehamilan. Setiap benih butuh waktu buat numbuh. Dan dalam masa kehamilan spiritual itu, lo akan merasa kosong, sepi, nggak jelas. Tapi percayalah bro, itu bukan akhir, itu fase sebelum lahir. Gue pernah ngalamin itu. Gue resign dari kerjaan, duit tinggal sisa buat mie instan 2 minggu. Temen hilang semua, support system ngilang. Tapi gue tetap jalanin praktik vibrasi. Gue tetap pasrah sambil nyambungin hati ke semesta. Dan tahu nggak, 3 bulan kemudian pintu-pintu terbuka. Bukan satu, tapi banyak. Kenapa? Karena gue nggak panik waktu sepi. Gue nggak mundur waktu gelap. Gue malah senyum bilang, ini tanda bentar lagi gue lahir lagi. Rahasia kelima, kuatkan imajinasi, bukan logika. Logika tuh penting, iya,
Tapi logika punya batas. Dia cuma bisa nerima yang udah kejadian. Sedangkan imajinasi, dia bisa narik hal yang belum pernah ada. Dia bisa bikin lo bikin bisnis dari nol, bikin ide liar jadi karya nyata. Di hukum semesta, ini disebut Law of Perpetual Transmutation of Energy. Energi dari dunia tak terlihat bisa berubah wujud jadi apa aja, kalau lo bisa mengaksesnya lewat imajinasi. Steve Jobs pernah bilang, "Imagination is more powerful than knowledge." Dan ini bukan sekadar kata-kata keren, tapi kode energi leluhur kita dulu meditasi bukan buat pamer ketenangan, tapi buat membangun realitas di dalam kepala mereka. Karena mereka tahu, kalau di kepala udah ada gambarnya, semesta tinggal ngeprint, sisanya, itu baru 5 rahasia pertama. Masih ada 2 lagi, dan yang ini lebih dalam, lebih magis, dan lebih mengubah pola pikir lo dari akar. Tapi tahan dulu bro, gua gak mau ngebuang 2 rahasia terakhir tanpa lo siap nerima. Lo udah kuat? Karena 2 bagian ini bukan buat yang cuman pengen tips cepat kaya. Ini buat lo yang bener-bener pengen transformasi. Dari pikiran yang sempit jadi kesadaran yang luas kayak samudra. Rahasia ke-6, tindakan kecil, berulang, penuh energi. Gua tahu, sekarang semua orang nyari jalan pintas, trik cepat, sistem, kilat. Gimana caranya dapat 100 juta dalam seminggu? Tapi semesta nggak kerja kayak gitu. Dia bukan ojek online yang bisa lo order dan datang 15 menit kemudian. Leluhur kita ngajarin bahwa segala yang besar datang dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan. Ada istilah Jawa kuno, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal sampai. Dan dalam hukum semesta ini disebut Law of Cause and Effect. Setiap tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan niat dan energi penuh akan menghasilkan efek berantai yang jauh lebih besar dari yang lo bayangin. Coba, lo pikirin tetesan air. Dia nggak keras, dia nggak punya otot. Tapi karena dia terus jatuh ke tempat yang sama, batu yang paling keras pun akhirnya berlubang. Jadi pertanyaannya sekarang, apa tetesan air lo hari ini? Lo udah nulis 1 halaman tiap hari? Udah sedekah 1000 tiap pagi? Udah ngucapin terima kasih sebelum tidur? Kedengerannya kecil kan? Tapi itulah jalur energi menuju takdir besar lo. Lo nggak perlu langsung ngubah hidup lo 180 derajat. Cukup gerakin 1% tiap hari. Tapi penuh kesadaran. Ingat, semesta nggak butuh lo sempurna. Dia cuma butuh lo konsisten dan hadir. Rahasia ke-7, jangan sekadar berharap. Jadilah sumber. Nah ini yang ngebedain pencipta realitas dari pemimpi biasa. Banyak orang berharap sukses, berharap dapat rejeki, berharap semesta ngasih yang terbaik. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka sendiri bisa jadi sumber energi itu. Leluhur kita percaya bahwa manusia bukan cuma makhluk yang menunggu takdir, tapi makhluk yang bisa menciptakan takdir. Dalam bahasa semesta, ini disebut Law of Divine Oneness. Lo dan semesta itu bukan 2 entitas yang terpisah. Lo bagian dari semesta itu sendiri. Kalau semesta itu lautan, lo adalah ombaknya. Jadi daripada lo nunggu ombak lain datang, kenapa nggak lo jadi ombaknya? Mulai pancarkan cinta, pancarkan ide, pancarkan value. Jadilah mata air buat orang lain. Karena begitu lo jadi sumber, segalanya balik ke lo. Bukan karena lo minta, tapi karena lo pantas. Ingat kalimat ini. Semesta gak ngasih apa yang lo mau, tapi apa yang lo pancarkan. Kalau lo pengen cinta, nih pancarkan cinta. Kalau lo pengen uang, pancarkan value. Kalau lo pengen dipercaya, pancarkan integritas dan jangan tunggu orang lain mulai. Lo yang mulai duluan, lo yang jadi sumbernya. Karena begitu lo jadi mata air, semesta bakal jaga aliran lo, dan semua yang haus akan datang tanpa perlu lo cari. Bro, lo udah dapat 7 rahasia, 7 senjata sakti yang selama ini disimpan para leluhur dan disahkan oleh hukum semesta. Sekarang tinggal 1 pertanyaan penting. Lo mau diem aja, atau mulai nyambungin hidup lo ke energi semesta itu? Oke. Sekarang masuk ke bagian yang sering
dilewatin sama banyak orang. Penerapan. Karena jujur aja, percuma lo tahu 7 rahasia sakti tadi, kalau ujung-ujungnya cuma jadi koleksi ilmu. Ilmu itu nggak bakal nyala kalau nggak dipakai. Jadi sekarang gue kasih lo ritual, latihan, teknik, dan pola hidup yang bisa lo terapin dari sekarang. Biar vibrasi rezeki lo naik, mental sukses lo kekunci, dan semesta mulai ngasih jalan, bukan halangan. Santai. Gak ribet kok, tapi efeknya bisa ngubah struktur hidup lo. Nomor 1, ritual pagi pusat energi. Begitu lo bangun tidur, jangan langsung buka HP. Itu kayak lo narik energi luar sebelum isi tangki dalam lo penuh, ganti. Bangun tidur, tarik, napas pelan, duduk sebentar dan bilang ke diri lo, hari ini gua yang pegang kendali. Semesta dukung gua, bukan nahan gua. Habis itu, bikin 3 niat, bukan wishlist tapi niat. Contoh, gue niat bantu 1 orang hari ini. Gue niat bikin karya. Gue niat ngomong jujur sama diri sendiri. Kenapa penting? Karena hukum semesta bilang, energy flows where attention goes. Dan pagi itu waktu emas lo buat ngarahin energi. Nomor 2, latihan terima, tanpa komentar. Seringkali kita susah nerima realita karena otak kita selalu nambahin label. Contoh, duit gue tinggal dikit, berarti gue sial, berarti gue bakal susah, berarti hidup gue parah. Nah, stop. Latihan ini simple. Begitu sesuatu kejadian, lo cukup bilang, oke, ini kejadian, gue terima. Nggak pakai bumbu, nggak pakai drama. Kenapa penting? Karena hukum semesta yang namanya law of detachment cuman kerja saat lo lepasin attachment lo ke hasil. Begitu lo nerima, energi baru bisa ngalir. Nomor 3, latihan detox energi. Gua nggak ngomong soal jus sayur, tapi tentang lingkungan. Mulai pilah siapa yang lo temui. Cek apakah orang itu bikin lo capek secara batin, atau malah nyambungin lo ke semangat. Karena menurut hukum law of vibration, lo bakal narik apapun yang sefrekuensi. Jadi lo nggak bisa berharap punya pola pikir sukses kalau lo tiap hari nongkrong sama orang yang hidupnya isiannya keluhan, nyinyiran, dan gosip murahan. Tipsnya, setidaknya sehari luangin waktu setengah jam buat sendiri. Hening, tanpa distraksi. Buat ngeribut otak lo dari racun-racun digital dan sosial. Nomor 4, tulis skrip hidup lo. Yes, ini latihan praktis tapi powerful. Tiap malam sebelum tidur, tulis di kertas. Gue adalah versi terbaik dari diri gue. Rezeki datang ke gue lewat cara tak terduga. Semesta jagain semua langkah gue. Jangan nulis pakai kata akan. Langsung aja tulis seolah itu udah jadi kenyataan. Kenapa ini penting? Karena hukum law of assumption ngajarin bahwa realita terbentuk bukan dari apa yang lo harap, tapi dari apa yang lo asumsikan udah nyata. Lo hidup dari skrip internal, dan sekarang saatnya lo ambil alih penanya. Nomor 5, rezeki harian gak boleh mandek. Gua nggak ngomong soal nominal gede, tapi tentang aliran. Sedekah 1000 pun cukup. Ngasih senyum ke satpam juga masuk. Ngasih waktu buat bantu temen, itu juga rezeki. Karena hukum law of circulation cuma aktif kalau lo ngasih dulu. Ingat wejangan leluhur Sunda. Sagala rupi anu kaluar tina hate bakal balik dewi kana hate. Apapun yang lo keluarin dari hati, bakal balik ke hati lo lagi. Jadi tiap hari pastiin lo ngasih. Walau cuman sedikit, tapi keluar dari hati yang lapang. Nomor 6, 3 pertanyaan malam hari. Sebelum tidur, tutup mata dan tanya diri lo. Hari ini gue udah bikin siapa senyum? Hari ini gue ngelakuin hal yang ngasih energi ke mimpi gue. Atau enggak? Hari ini gue lebih deket atau makin jauh dari takdir terbaik gue? Jawab jujur. Gak usah manis-manisin. Karena refleksi itu gerbang kesadaran. Gue ulangin ya. Hukum semesta selalu jalan. Lo gak bisa matiin dia. Yang bisa lo lakuin cuma 2. Bikin hidup lo selaras sama hukum itu. Atau terus tabrakan, sampai lo kejedot realita yang lo bikin sendiri. Pilihannya ada di lo. Dan sekarang setelah lo punya 7 rahasia dan latihan praktis, semesta cuma nunggu 1 sinyal dari lo. Lo mau jalan atau diam di tempat. Kalau lo siap buat gerak, tenang, lo gak sendiri. Gue, channel ini, dan seluruh energi para leluhur yang lo panggil dengan niat baik lo, siap nemenin lo. Dan di bagian berikutnya, gue bakal rangkum semuanya biar lo gak cuma paham,
tapi juga bisa ajarin ke orang lain. Oke, jadi sekarang lo udah dapet 7 rahasia pola pikir sukses menurut hukum semesta. Bukan cuma teori ngawur, tapi hasil dari wejangan para leluhur, hukum energi, hukum spiritualitas, dan tentunya pengalaman yang gak bisa diremehkan. Gue ulangin cepet, biar lo nancep bener di kepala lo. 1. Punya visi gede, tapi lepasin ekspektasi. 2. Fokus sama energi, bukan hasil. 3. Sinkronin pikiran, perasaan, dan tindakan lo. 4. Terima dulu realita, baru lo ubah. 5. Ngasih itu bukan nunggu kaya, tapi jalan buat jadi kaya. 6. Percaya dulu, baru bukti muncul. 7. Yang lo pikirin bakal jadi kenyataan. Nah, lo udah punya blueprintnya. Lo tinggal eksekusi, bukan ngendep. Ingat ya, semesta nggak butuh lo jadi sempurna. Semesta cuma pengen lo konsisten nyala. Gak apa-apa kadang redup, asal lo nggak mati total. Dan lo harus sadar bahwa keberlimpahan itu bukan cuma tentang duit. Bisa tidur nyenyak itu rezeki. Punya teman yang support itu rezeki. Bisa dengar narasi ini, itu juga rezeki. Jadi bersyukur itu bukan pas semuanya beres, tapi justru syukur bikin semuanya beres. Nah, sebelum video ini kelar, gue mau kasih lo 1 wejangan pamungkas. Dengerin baik-baik. Yang terus ngeluh, akan terus dikasih alasan buat ngeluh. Yang terus bersyukur, akan terus dikasih alasan buat senyum. Karena hukum semesta nggak punya favorit. Dia cuman ngejawab energi lo. Mau lo marah, sedih, hampa, takut, atau semangat, semesta bilang, "Yes, my boss, gue kasih lebih banyak dari itu." Itulah kenapa channel ini hadir. Hukum semesta bukan cuman buat didengerin, tapi buat ditelan mentah-mentah dan dijadikan kompas. Dan lo tahu nggak? Setiap kali lo klik tombol subscribe, lo bukan cuma bantu channel ini. Lo kayak naruh lilin kecil di tengah kegelapan algoritma YouTube. Biar semesta bantu lebih banyak orang nemuin jalan mereka. Jadi kalau lo belum subscribe, lo kelewat sinyal semesta yang lagi ngajak lo bersekutu. Ayo klik itu tombol. Anggap aja kayak transfer energi ke kita semua yang lagi berjuang naik kelas bareng. Dan kalau lo merasa video ini sedikit aja nyentil, ngebukain mata atau ngerubah cara lo lihat hidup, share. Biar makin banyak yang sadar bahwa hidup tuh bukan soal kerja rodi doang, tapi soal ngerti cara main energinya. Karena inget, hukum semesta tuh nggak pernah tidur. Dia selalu aktif siang malam di setiap tarikan napas lo. Pertanyaannya, lo masih mau main tanpa ngerti aturannya? Atau sekarang lo mau main buat menang terakhir? Nih gua kasih kata-kata legend yang bisa ngubah nasib lo, bukan motivator, bukan ustad, bukan tokoh spiritual, tapi lo sendiri. Dan satu-satunya hal yang perlu lo ubah duluan adalah cara lo ngeliat realita. Ngeri nggak tuh? Gue tunggu di video selanjutnya ya.